adik-adik semuanya. Halo. Sekarang kakak-kakak mau tanya dulu, siapa yang hari ini bersedih? Siapa yang bersedih di sini? Nggak ada. Siapa yang senang? Yeay. Kau nih senang sekali hari ini. Kenapa, Kak? Iya dong, Kak. Ini kan kita hari ini memuji Tuhan. Jadi kita itu harus bersuka cita, harus semangat. Yeay. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini harus bersuka cita. Iya dong. Oke, adik-adik, sekarang kita angkat satu lagu pujian, Halo Hello Ola, dengan semangat yang luar biasa. Oke, adik-adik. Bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami, berkati ibadah kami Tuhan, sehingga adik-adik juga bisa mendengarkan dengan baik. Berkati kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Jadi kita jaga hati kita jaga sikap kita dan gak boleh main-main. Kita fokus kepada Tuhan supaya firman yang nanti kita renungkan bisa kita mengerti dan iman kita bertumbuh. Oke, kita angkat satu lagu pujian, Masa Depan Sungguh Ada. Nah adik-adik, minggu ini yang akan membawakan firman Tuhan adalah Abang Erwin. Kita panggil yuk Abang Erwin. Kurang kenceng, kita panggil lagi yuk Abang Erwin. Oke. Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sudah menolong kami, dan saat ini kami anak-anak-Mu akan belajar firman Tuhan. Berkati adik-adik Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di rumah masing-masing, biarlah mereka boleh siapkan hati mereka dengan baik untuk belajar firman Tuhan. Kami percaya walaupun kami tidak bertatap muka, tapi Roh Kudus akan menolong dan mampukan anak-anak Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Kita akan belajar firman Tuhan, adik-adik. Mari kita membuka Alkitab kita. Yang di rumah siapkan Alkitabnya. Yang belum siapkan Alkitab, ambil dulu. Biar kita baca bersama-sama, kita buka Alkitab, kita baca bersama-sama, dan kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Sudah? Semuanya sudah siapkan Alkitabnya? Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius. Sudah temukan Injil Matiusnya? Injil Matius pasal yang kelima. Sudah? Ayat yang pertama sampai yang ke-11. Semuanya baca masing-masing di rumah ya. Oke? Kakak akan bercerita melalui video ini. Lalu Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Penjajahan Romawi terasa di mana-mana, dan banyak orang mengharapkan kedatangan Mesias yang akan membebaskan mereka. Salam bagimu. Kepadamu juga. Bolehkah aku naik, Simon? Silahkan. Ia tidak meninggalkan kita, bukan? Ajarlah kami, bicaralah pada kami. Bicaralah. Yesus, bicaralah. Tinggikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Oh, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruh, saya akan pergi. Yakobus, Yohanes. Yakobus, Yohanes, bawalah perahumu dan tolonglah kami. Cepat, ayo, kami menangkap banyak. Sudah cukup. Cukup. Tinggalkan saya, Tuhan. Saya orang berdosa. Jangan takut. Sekarang kau jadi penjala manusia. Apa yang kita pelajari dari video tadi, adik-adik? Yang pertama adalah Petrus memandang Yesus itu kudus dan melihat bahwa dirinya berdosa dan tidak layak dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa kata Tuhan Yesus kepada Petrus? Petrus, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Yang kedua, adik-adik, yang kita pelajari adalah Yesus sendiri yang berinisiatif datang ke perahu Petrus dan memanggilnya untuk menjadi penjala manusia. Seharusnya manusia yang datang kepada Yesus, tetapi ini terbalik.
Yesus yang punya segala-galanya, Yesus yang mempunyai hidup ini, Yesus yang berkuasa. Dia merendahkan dirinya dan Dia yang berinisiatif duluan untuk memanggil kita menjadi penjala manusia, menjadi alatnya. Yang ketiga adik-adik yang kita pelajari adalah Petrus mempercayai Yesus ketika Yesus menyuruh dia menebarkan jala sekali lagi. Ketika Yesus menyuruh Petrus, Petrus berkata, "Guru, sudah semalaman kami mencari, tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, maka aku akan melakukannya." Luar biasa, Petrus percaya kepada Tuhan Yesus. Petrus percaya kepada apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia. Yang keempat yang kita pelajari adik-adik adalah Petrus mau mengikut Yesus dan meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus, termasuk juga meninggalkan ikan yang banyak itu yang setiap harinya ia cari. Dan setelah Petrus melihat banyak mujizat itu, yang tadinya dia tidak mendapatkan ikan dan sekarang mendapatkan ikan, dan dia memutuskan untuk, ketika Yesus sudah berkata kepada dia untuk menjadi penjala manusia, dia memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Yesus. Pelajaran penting yang kita dapat pelajari adalah aplikasinya bagi kita adik-adik adalah yang pertama, kita harus taat kepada Yesus. Taat kepada Yesus. Dalam hal apa kita taat kepada Yesus? Dalam hal rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca kitab, rajin memuji Tuhan. Walaupun dalam pandemi ini, walaupun dalam situasi COVID ini, tapi adik-adik harus rajin bersekutu, beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah masing-masing. Yang kedua adik-adik, kataan Yesus berkuasa. Apa yang Yesus katakan berkuasa? Ketika Yesus suruh menebarkan jala, dan kita bisa melihat tadi, yang Petrus sendiri tadi tidak mendapatkan apa-apa, tetapi ketika Yesus yang menyuruh, maka dia mendapatkan banyak ikan. Contoh lainnya juga ketika Yesus sedang di atas perahu dan ada badai, dan Yesus berkata kepada badai itu, "Tenanglah." Maka badai dan angin yang kencang itu pun menjadi tenang. Luar biasa. Itu hanya perkataan Yesus penuh kuasa. Dan yang kita pelajari berikut adalah yang mau adik-adik meninggalkan segala sesuatu untuk Yesus, baik itu hal yang dicari maupun yang disenangi untuk Yesus. Maukah adik-adik menjadi penjala manusia? Maukah adik-adik menyampaikan kabar baik, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengarkan Injil? Maukah adik-adik menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Yesus dengan cara menyampaikan Injil kepada mereka? Maukah adik-adik? Tentunya Tuhan Yesus akan senang jika adik-adik semua mau menjadi penjala manusia. Amin. Adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Lukas 5 ayat 10c. Terambil dari Lukas 5 ayat 10c. Yang berbunyi, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Sekali lagi, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Lukas 5 ayat 10c. Siapa yang tadi mendengarkan firman Tuhan dengan baik dari awal sampai akhir, angkat tangan. Siapa yang tahu cerita tadi tentang apa? Bercerita tentang siapa? Angkat tangan. Kok hanya dikit yang angkat tangan? Kok hanya 5 orang yang angkat tangan? Nah, sekarang sudah banyak yang angkat tangan. Berarti semuanya mendengarkan cerita kan? Tadi cerita tentang Petrus yang tadinya dia penjala ikan, Tuhan memanggil dia
untuk menjadi penjala manusia, artinya menyelamatkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang belum mengenal Yesus, supaya mereka percaya kepada Yesus. Biarlah adik-adik juga dipakai Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan sudah tolong kami, anak-anak Tuhan, adik-adik sekolah minggu sudah belajar firman Tuhan. Mereka sudah mengerti firman Tuhan. Yang belum mengerti, biarlah Tuhan yang berbicara, Roh Kudus Tuhan yang berbicara dalam hati mereka, supaya mereka boleh mengerti firman Tuhan, dan mereka boleh menjadi pelaku firman Tuhan, dan mereka boleh menjadi penjala manusia. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, tugas untuk minggu ini kita akan membuat kreativitas. Contohnya seperti ini. Nah, nanti adik-adik buat kreativitas ini semenarik mungkin. Pokoknya pakai kreasi kalian masing-masing ya. Nah, nanti pas pengumpulan tugasnya ini, kalian buat video, kalian pegang hasil kreativitas kalian sambil menyebutkan ayat hafalan yang minggu kemarin, yang dari Yesaya pasal 43 ayat 1C. Oke? Nanti videonya kalian kirim ke guru masing-masing. Oke? Jangan lupa dikerjain ya. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu lagu pujian, marilah ikut aku. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini adik-adik sekolah minggu udah selesai ibadah. Pada pagi hari ini terima kasih buat semuanya, sehingga kami bisa menjalankan ibadah ini dengan baik dan sukacita. Sebentar lagi kami ingin menutup, berkati kami adik-adik di dalam aktivitas sekolah, dan juga apapun yang mereka kerjakan di rumah, mereka bisa menjadi anak-anak yang baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kita doa Bapa kami. Kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa